Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia untuk mengikuti atau mendengarkan perkumpulan kecil ini dalam rangka membahas sejarah Islam, yang dimana pada dasarnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini, kita akan mengulang kembali ke masa dahulu tentang bagaimana keadaan dan sejarah Arab pra-Islam. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya, mungkin sudah mengetahui bagaimana keadaan Arab pada masa Arab pra-Islam itu. Langsung saja kita akan membahas yang pertama itu berdasarkan geografi semenanjung Arabnya. Bangsa Arab bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, yaitu Arabia. Terletak di Asia Barat Daya, luasnya 7.027.000 mil persegi, sebagian besar ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Tidak terdapat sungai yang dapat dilayari atau airnya yang terus mengalir ke laut, yang ada hanya lembah-lembah yang digenangi air waktu hujan. Nah, jadi pada saat itu semenanjung Arab ini terletak di Asia Barat Daya. Kemudian tempat ini juga salah satu tempat terpanas di dunia, yang dimana sungai yang terdapat di daerah itu tidak dapat dilayari atau tidak ada air yang mengalir. Kemudian juga tetapi di sana juga ada lembah-lembah yang digenangi air di waktu hujan. Semenanjung Arabia terdiri atas dua bagian. Yang pertama, daerah pedalaman, merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurang dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerahnya tandus. Yang kedua, daerah pantai di pinggir laut. Di bagian tengah dan selatan hujan turun teratur sehingga subur ditanam, yaitu daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Di antara daerah itu, Yaman yang paling subur, sehingga disebut negeri Barkah. Nah, jadi semenanjung Arab ini terdiri atas dua bagian, yaitu daerah pedalaman, yang kedua daerah pantai di pinggir laut. Kemudian juga di sini ada bagian yang selalu turun hujan atau ya yang dapat ditanami oleh tanaman, seperti daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut. Nah, yang paling subur di antara negeri-negeri itu adalah negeri Yaman, sehingga negeri itu disebut dengan negeri Barkah. Nah, setelah kita mengetahui geografi semenanjung Arab yang telah tadi dijelaskan, kita akan membahas tentang asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Samigoh yang terdiri kepada dua suku. Yang pertama, suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Samud. Yang kedua, suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Kantar dan Adnan. Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, tetapi mereka mendustakannya. Maka Allah menyiksa mereka dengan meniupkan angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Mereka mati bergelimpangan karena kedinginan, kelaparan, dan ditimpa berbagai penyakit, sehingga mereka punah dan tidak ada yang tersisa. Nah, jadi bangsa Arab ini ada dua bagian. Yang pertama itu suku Al-Baidah, yaitu suku yang sudah punah. Kemudian yang kedua itu suku Al-Baqiyah, bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang. Kemudian kaum Samud diutus Allah kepada mereka
Nabi Soleh dengan membawa mukjizat seekor unta dengan janji bahwa minuman dan makanan untuk unta dibagi bergiliran hari. Tetapi mereka menyembelih unta dan memakan dagingnya, maka kemurkaan Allah dengan menimpakan penyakit semacam penyakit kolera. Nah, saya juga belum paham terhadap penyakit yang disebut kolera itu. Tetapi karena dengan ketidaktepatan janji mereka, maka mereka disiksa oleh Allah dengan menimpakan penyakit kepada mereka. Kemudian kita akan masuk membahas tentang flora yang dimana di bangsa Arab juga terdapat flora. Walaupun tadi Arab itu adalah negara yang tandus. Kemudian hasil utama Jazirah Arab yaitu kopi, kurma, sayur-sayuran, buah-buahan yang paling penting dan di antaranya yaitu kurma. Jadi flora yang terdapat pada zaman dahulu atau Arab pra-Islam itu ada kopi, kurma, sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, yang paling penting di antara semua itu adalah kurma. Selain itu juga buah kurma juga adalah salah satu makanan favorit Rasulullah. Kemudian tidak dapat dibayangkan bagaimana kehidupan di padang pasir tanpa kurma. Buahnya menjadi bahan pokok, bijinya ditumbuk untuk makanan unta dan batangnya dapat dijadikan bahan kayu bakar. Nah, selain bermanfaat juga, kurma itu adalah bahan pokok bagi Arab Islam itu sendiri. Arab pra-Islam itu sendiri. Yang dimana sangat bermanfaat mulai dari biji, kemudian batang, kemudian ya kurmanya itu sendiri. Kemudian di Hijaz dan sekitarnya, Yasrib adalah penghasil kurma terbaik sampai sekarang masih seperti itu. Justru Mekah justru terbalik karena daerahnya bukit-bukit berbatu, tidak terdapat kurma. Daerah-daerah pantai seperti Yaman, Hadramaut menghasilkan buah-buahan, juga gandum dan kopi. Nah, selain flora juga di sana juga terdapat fauna, yaitu hewan utama di Jazirah Arab adalah unta, kuda, domba, dan kambing. Tetapi yang paling penting dari semua hewan itu adalah unta. Unta juga selain berfungsi sebagai alat transportasi juga dijadikan sebagai alat ukur. Seperti mas kawin, harga tebusan, hasil perjudian, bahkan kekayaan, semuanya dihitung dalam jumlah unta. Boleh dikatakan unta menjadi teman abadi orang Baduy, karena air susunya diminum sebagai pengganti air, sebab air dalam musim kering hanya diberikan untuk ternak. Kemudian sedangkan kuda merupakan barang luks karena makanan dan pemeliharaannya yang sulit di padang pasir dalam penyerangan-penyerangan, gerak cepat dalam peperangan, kuda sangat diperlukan untuk olahraga dan berburu dalam musim kering yang kesulitan air. Jika masih ada air tersisa, mereka akan berikan kepada kuda. Nah, yang paling utama itu hewan tadi disebutkan ada unta, tetapi selain unta juga, kuda itu sangat bermanfaat dalam berperangan karena kuda itu memiliki gerak yang sangat cepat sehingga bagus untuk dijadikan peperangan. Kemudian bagaimana watak bangsa Arab itu sendiri? Nah, Jazirah Arab yang gersang dan tandus memberi pengaruh terhadap bentuk fisik dan karakter mereka. Nah, yang pertama watak positif. Yang pertama, kedermawanan adalah bukti kemuliaan. Semakin dermawan seseorang, maka dia akan semakin dihargai dan dikagumi. Nah, jadi semakin dermawan seseorang, maka dia akan semakin dihargai dan dikagumi. Yang kedua itu, watak positif dari bangsa Arab itu
Keberanian dan kepahlawanan menjadi syarat yang mutlak diperlukan agar dapat mempertahankan hidup di padang pasir yang tandus dan kering. Kemudian di samping yang positif juga pasti akan ada yang negatif. Nah, di antaranya gemar berperang, hidup di Jazirah Arab yang gersang memerlukan tambahan sumber menunjang kehidupan. Namun karena di sisi lain mengalami problem yang sama, maka jalan satu-satunya adalah berperang. Nah, jadi watak negatif dari bangsa Arab ini yaitu selain semakin dermawan seseorang itu ya, di Jazirah Arab juga suka berperang. Jadi mereka itu membutuhkan tambahan sumber menunjang kehidupan untuk ekonomi mereka. Karena tidak ada jalan lain ya, tidak seperti sekarang berdagang, ya seperti itu. Jadi jalan satu-satunya untuk menambah untuk keperluan hidup mereka yaitu dengan berperang. Nah, untuk yang bisa saya tarik kesimpulan di sini yaitu bahwa Jazirah Arab itu adalah daerah yang gersang atau kering, tetapi di sana juga terdapat flora dan fauna. Nah, kemudian bangsa Arab juga ya yang seperti yang tadi dijelaskan memiliki watak positif gitu. Jadi selain suka berperang juga mereka pasti mempunyai watak yang positif ataupun baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa lebih diperdalam ataupun ya bisa mencari sendiri atau kita berbagi gitu. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Ditutup saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.